adik-adik semuanya, pasti adik-adik sudah siap kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita panggil Coach Dedi untuk memulai permainan. Coach Dedi. Yeay adik-adik, saatnya game. Semangat kan? Karena kita mau bermain games. Nah, hari ini Coach akan menampilkan beberapa slide. Nah, adik-adik tinggal mencari satu karakter yang ada yang ditampilin ya. Udah siap belum nih adik-adik? Ya, pasti siap ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, ya!
Nah, adik-adik, wah gimana gamesnya? Seru ya? Coach percaya adik-adik pasti bisa deh nebaknya. Coba Coach mau lihat siapa yang bisa menebaknya. Angkat tangan ayo. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mana? Ke praise and worship. Are you ready? Jesus wants to be my friend forever. Jesus wants to be my friend forever. I can talk to him. Oh yeah, oh yeah.
Oke adik-adik, sekarang saatnya firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan nih, Coach mau nanya nih. Siapa yang pernah melihat angin puting beliung atau tornado? Wah, pasti adik-adik bertanya, angin apa tuh ya? Wah, angin ini tuh bisa merusak rumah. Waduh, apalagi nih, membuat pohon-pohon roboh, apalagi membuat tiang listrik roboh. Pokoknya banyak dah dia bisa bikin kerusakan. Nah, nggak kebayang nih ya, bagaimana kalau jika adik-adik tuh di tengah-tengah angin tersebut nih, angin tornado. Wah, nggak kebayang dah, pasti serem deh. Wah, nggak berlama-lama lagi nih ya, hari ini nih kita akan mendengarkan pengalaman murid-murid Yesus di tengah badai angin sakal. Wah, nggak berlama-lama lagi nih, Coach Carey akan cerita tentang pengalaman tersebut ya. Ayo kita panggil Coach Carey ya. Coach Carey. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan para murid-muridnya, menyeberangi danau menggunakan perahu. Bukan seperti kapal besar loh adik-adik. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Maka mereka bertolaklah ke seberang danau. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Wah, enak bener ya Yesus bisa tertidur. Tiba-tiba adik-adik terjadilah angin bertiup kencang seperti angin puting beliung yang sangat dahsyat. Ombaknya berderu-deru, kemudian ombaknya pun menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Sehingga perahu terombang-ambing dan hampir tenggelam dan mereka berada dalam bahaya. Semua yang ada di dalam perahu menjadi panik dan ketakutan. Padahal mereka semua itu adik-adik adalah seorang nelayan yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Adik-adik tahu nggak seperti apa orang yang panik, stres dan ketakutan? Mereka berlari ke sana kemari, membuang apa saja yang mereka lihat ke laut. Mereka berteriak-teriak. Wah, pasti kacau sekali ya suasananya ya adik-adik. Dan mereka tidak lagi berpikir dengan tenang dan benar, yang ada di dalam pikiran mereka hanya ketakutan akan tenggelam dan mati. Sampai-sampai mereka tidak ingat lagi dan lihat bahwa Yesus ada di dalam perahu mereka bersama-sama dengan mereka loh adik-adik. Ketika mereka sadar ada Yesus di dalam perahu, maka murid-murid Yesus pergi dan ke belakang di buritan kapal. Dan mereka menemukan Yesus sedang tidur dengan tenang tanpa merasa adanya gangguan apapun juga. Wah, luar biasa ya adik-adik. Lalu murid-muridnya membangunkan Yesus. Guru, guru, kita akan binasa, kita akan tenggelam nih. Yesus pun tahu nggak apa adik-adik? Dia langsung bangun, langsung menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Angin yang bertiup kencang itu pun berhenti seketika itu juga. Dan danau itu menjadi teduh. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Sambil menoleh ke murid-muridnya, Yesus berkata, "Di manakah imanmu?" Padahal mereka telah banyak melihat mukjizat Yesus saat itu. Dan saat itu juga Yesus kan ada di dalam bersama mereka. Namun mereka takut akan mati. Setelah itu murid-murid masih terkagum-kagum. Mereka berkata pada diri mereka sendiri-sendiri, siapa itu ya? Dia bahkan memerintahkan angin dan air dan mereka mematuhinya loh. Nah adik-adik, kita sudah mendengar bahwa Yesus memiliki otoritas atas semua penyakit di mana yang datang kepada mereka untuk minta disembuhkan. Apapun penyakitnya, bahkan kematian juga loh adik-adik. Yesus dapat membangkitkan yang mati. Nah, hari ini kita melihat bahwa Yesus juga memiliki otoritas atas alam. Bahkan angin dan ombak pun mematuhi mereka.
Jadi adik-adik, kita ini nih adik-adik dan coach memiliki Yesus dalam hidup kita. Kita semua ini adik-adik dan coach tentunya tidak perlu lagi takut ada angin dan ombak atau gempa bumi dan tsunami sekalipun. Karena adik-adik punya hidup Yesus. Maka adik-adik juga dapat berbicara dengan otoritas Tuhan Yesus. Dan ketika ada adik-adik menghadapi tantangan dan masalah yang mungkin ya adik-adik ya, tampak seperti angin kencang dan ombak besar seperti di sekolahan kalian, sulit mengerjakan pelajaran, atau adik-adik ketakutan karena sendirian di rumah, atau adik-adik melakukan kesalahan, atau adik-adik sedang sakit, tidak ada teman, besok mau ujian tapi belum selesai belajar. Itu semua seperti perahu adik-adik yang akan tenggelam. Itu semua bisa aja membuat adik-adik panik, takut, dan stres. Tapi ada kabar baik loh adik-adik. Ingatlah, Yesus selalu ada bersama adik-adik. Angin dan ombak mungkin besar, tetapi adik-adik harus ingat ini. Adik-adik punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar. Amin? Amin dong ya. Adik-adik bisa menghadapi semua situasi dengan tenang dan otoritas Yesus yang sudah ada di dalam adik-adik dan sudah diberikan kepada kita semua. Oke adik-adik, kali ini nih Coach mau menunjukkan kepada adik-adik bahwa rasa takut yang terus-menerus ya membuat kita menjadi sakit dan merugikan tubuh kita sendiri loh. Wah, ini ya. Nih, kali ini ada balon nih ya. Ada balon yang melambangkan hidup kita semua nih. Nah, pada saat adik-adik mengalami berbagai kesulitan dalam hidup kita, misalnya Ya, diejek di sekolah, dibully ya kan coach, iya. terus nilainya jelek, takut dimarahin sama mama papa, terus lomba kalah nggak dapet hadiah. Terus apa lagi nih coach, berantem sama teman ya kan, dimarahin guru, lupa kerjain PR. Wah, gelisah, takut, bingung. Nah, stres di rumah numpuk terus. jadi satu nih ya. Wah, yang tadi balonnya Coach. kempes jadi ini nih. Balonnya jadi gede banget. Gede nih ya. Boleh coach Noni pegang nggak? Boleh. Nah, seperti tubuh kita makin banyak tuh makin ini meledak. Jadi meledak beneran kan? Tuh. Tetapi apa yang adik-adik ingat atau sadar? Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus ada di dalam hidup adik-adik lu. Nggak pernah ninggalin kita ya coach iya, ya. Nah, yang tadinya marah, marah kesel, nih ya. bingung, Tadi marah, stres, kesel, bingung, stres. takut, ya Iya, kan? hidup kita nih kalau kita biarin lama-lama nih ya, pasti meledak kayak tadi tuh. Iya. Nah, Tapi ketika ada Yesus, hidup Yesus di dalam hidup kita nih, apa tuh Coach Noni? Yesus tidak meninggalkan kita, selalu membuat kita sukacita ya kan, selalu membela kita, melindungi kita, menyertai kita kemanapun kita pergi, memberkati kita. Pokoknya selalu nggak pernah ninggalin kita, sedetik pun dia nggak pernah tinggalin kita. Jadi itulah yang membuat rasa takut kita, gelisah kita, stres kita jadi hilang. Seperti balon ini yang jadinya kempes, nggak takut meledak lagi. Nah, jadi nih Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus mau menolong kita di setiap saat loh, baik di rumah, baik sekolahan, waktu bermain, waktu siang, waktu malam, tidur. Dan jika ada Yesus di dalam hidup adik-adik, tidak ada yang terlalu sulit bagi dia loh. Wah, luar biasa ya. Yang perlu adik-adik lakukan apa tuh? Yang perlu adik lakukan hanya memiliki iman kepadanya dan mempercayainya. Wah, simple ya, cuman simple itu ya. Cuma kayak gitu doang memiliki iman dan percaya doang. Nah, sekarang kita mau memasuki ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Mazmur 23 ayat 4. Nah, maksudnya Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita ulangi sekali lagi ya.
Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, Gak berasa nih Coach. betul. Oke, sekarang kita mau berdoa. Sebelum streamingnya berakhir, kita berdoa dulu. Yuk Oke. kita berdoa yuk. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau berada di dalam perahu kehidupan kami di setiap kami. Sehingga Engkau dapat menenangkan badai yang kami hadapi Tuhan. Sehingga kami menjadi tenang dan jalan kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa nih, Ya. jangan sampai ketinggalan streaming kita di minggu depan. Yaps. Pasti akan sesuatu yang lebih luar biasa. Lebih seru Lebih lagi. seru ya, ditunggu ya adik-adik. Ya. Tentunya di channel Jakarta City Blessing ya. Sampai Oke. jumpa minggu Sampai jumpa depan. minggu depan. Tuhan Happy Yesus Sunday. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye. Bye.
Terima kasih karena baru saja saudara menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa ataupun ingin sharing-sharing mengenai kesaksian saudara di dalam hidup ini, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.